Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Sedangkan Maignan, kipernya AC Milan, sudah bermain 6 kali derby ya, 6 kali melawan Inter, cuma clean sheet sekali, sisanya kebobolan 9 gol. Jadi menurut gua Trubin sejauh ini bahkan sudah jauh lebih baik dibandingkan Maignan. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berhari Minggu teman-teman, selamat menikmati waktu bersama keluarga. Hari ini gue punya beberapa kabar menarik dari klub favorit kita, Inter. Berita yang pertama, menurut Calcio Finanza, Inter telah menyelesaikan deal dengan Paramount Plus untuk menjadi sponsor utama jersey dengan nilai 20 juta per tahun selama 3 tahun ke depan. Ya lumayan lah ya teman-teman nominalnya. Bagus juga kok logo Paramount Plus di dada. Setidaknya kita dapat sponsor untuk kali ini. Sebagai informasi aja nih teman-teman, dulu terakhir kali Pirelli menjadi sponsor utama jersey kita, itu nilainya cuma 10 juta per tahun, dikit banget. Sedangkan Zhang menginginkan sponsor utama jersey kita bisa bayar 30 juta per tahun. Jadi jauh banget. Pirelli di angka 10 juta, Zhang maunya 30 juta. Saat itu Pirelli udah mencoba untuk menaikkan harga menjadi 12 juta, tapi masih jauh banget. Akhirnya Inter memutuskan berhenti bekerja sama dengan Pirelli setelah berlangsung bertahun-tahun ya. Dan sponsor utama jersey kita yang pertama setelah Pirelli adalah Intertoken ya, Socios.com. Saat itu Socios.com, Intertoken ini berani membayar Inter 20 juta per tahun. Gokil banget. Tetapi cuma berlangsung selama 1 musim aja, karena Inter tergoda dengan investasi bodong Digital Beats ya. Saat itu Digital Beats memberikan penawaran ke Inter sekitar 85 juta selama 3 tahun. Artinya per musim Inter akan mendapatkan sekitar 24 jutaan. Hampir mendekati target dari Zhang sebesar 30 juta per tahun. Tetapi sayangnya itu cuma investasi bodong belaka, sama sekali tidak dibayar selama 1 musim. Dan akhirnya di musim ini Inter kembali mencari sponsor jersey yang baru. Dan dari berita terakhir, Inter deal dengan Paramount Plus di angka 20 juta per tahun selama 3 tahun ke depan. Ya lumayan lah ya untuk angkanya, walaupun masih jauh dari angka 30 juta, tapi rasanya masih realistis lah. Karena buktinya Socios aja mampu membayar, ya harapannya si Paramount Plus tidak mangkir seperti Digital Beats. Dan kalau gue lihat-lihat logo Paramount Plus ini cocok banget kok ada di dada jersey Inter. Lalu lanjut untuk berita yang kedua teman-teman. Pemain yang akan melengkapi posisi gelandang sepertinya mengerucut kedua nama, Samardzic dan Pereira. Kalau menurut Gazzetta dello Sport di sini dikatakan Inter menawar Samardzic di angka 15 juta, tetapi Udinese menginginkan di harga 25 juta. Inter akan menggunakan Giovanni Fabian agar harga menjadi lebih murah. Wah, rugi nggak nih kita nih? Giovanni Fabian masalahnya bagus banget di Serie B. Dia gelandang yang sangat haus gol, mengingatkan gua akan Casadei. Semoga kita nggak blunder nih kalau nuker Samardzic dengan Giovanni Fabian. Lalu Gazzetta menambahkan, kita tidak bisa mengesampingkan nama Pereira yang statusnya free agent. Tetapi walaupun dia free agent, sebetulnya nggak free agent banget nih teman-teman. Karena sebetulnya Inter toh tetap harus membayar 5 juta untuk agent fee ya, untuk membayar Pastorello sebagai mediator ya, sebagai agen sang pemain. Kalau gue ya teman-teman, lebih baik kita ngambil Pereira sih. Selain karena dia gratis, dia juga udah berpengalaman di Serie A dan kita sangat amat butuh pemain senior nih. Saat ini di Inter kita udah kehilangan Handanovic, kehilangan Danilo D'Ambrosio, kehilangan Zeko. Ini pemain senior berarti kan sekarang cuma Acerbi dan Mkhitaryan. Kita butuh pemain yang berpengalaman lagi, khususnya di lini gelandang nih, agar bisa membimbing pemain-pemain muda kita yang lainnya. Kemudian lanjut berita yang ketiga, Corriere dello Sport mengatakan bahwa Joaquin Correa sampai dengan berita ini dimuat masih belum ada penawaran sama sekali. Kemungkinan besar Correa akan meninggalkan Inter di detik-detik terakhir bursa transfer dan kemungkinan besar berlabuh di klub luar Italia. Aduh, semoga aja bisa segera pergi ya teman-teman. Gue udah gak kuat lagi sih nonton Joaquin Correa, gak jelas banget. Lalu lanjut berita yang keempat. Ini cukup banyak yang bertanya nih tentang Sergej Milinkovic-Savic yang kemungkinan besar tidak akan berlabuh di Inter di musim ini. Lotito mematok harga sangat tinggi 40 juta dan dia tidak ingin ada
pertukaran pemain. Jadi uang tunai 40 juta. Saat ini Inter dan Juventus mundur teratur karena merasa harga 40 juta terlalu mahal. Sedangkan Inter sendiri sebelumnya sempat menawar sebelum akhirnya deal dengan Fratesi. Berarti menurut Corriere dello Sport kemungkinan besar Sergej Milinkovic-Savic akan memperpanjang kontrak dengan Lazio. Lanjut berita yang kelima datang dari pemain muda kita yang sangat berbakat namun rentan cedera. Usianya masih 23 tahun teman-teman, asal Belgia, Zinho Venhuysen. Dia lagi dan lagi dipinjamkan ke klub lain teman-teman, kali ini ke Royal Standard League. Gue penasaran ini pemain kenapa nggak dilepas aja sih secara ofisial ya, secara permanen biar kita dapat duit. Jangan-jangan ini Inter masih berharap, masih melihat bahwa Zinho Venhuysen bisa mencapai potensi terbaiknya ya. Tetapi kalau gue ngelihatnya di usia dia yang 23 tahun, dia udah cedera parah sampai 3 kali, kayaknya sih udahlah sebaiknya dilepas aja. Lanjut berita yang keenam untuk cerewetin Inter hari ini. Fabrizio Romano mengatakan bahwa De Gea sudah memutuskan akan meninggalkan MU. Ini gue lihat juga sudah diinformasikan secara resminya di sosial medianya MU. Ini artinya Onana menuju MU semakin dekat. Kalau menurut Fabrizio Romano, detail transfer 100% akan diselesaikan minggu depan. Tetapi teman-teman ini cukup mengkhawatirkan sih. Uang dari Onana yang sebetulnya diharapkan Inter untuk membeli Lukaku ternyata prosesnya tidak semudah itu. Menurut The Athletic, Chelsea baru saja menolak tawaran Inter di angka 45 juta. Dan Inter tidak bisa mengeluarkan uang lebih dari itu. Karena kan uang penjualan dari Onana yang sekitar 50-55 juta rencananya akan digunakan juga untuk membeli 3 kiper musim depan. Jadi kalau Inter mengeluarkan uang lebih dari 45 juta untuk membeli Lukaku, bisa-bisa di musim depan kita nggak punya kiper sama sekali. Aduh, Lukaku. Ini kalau menurut teman-teman lebih baik kita mengorbankan Lukaku, udah cari striker yang lain aja, atau paksakan saja mendapatkan Lukaku berapapun harganya ya, 45 juta, 50 juta, lalu kita mencari kiper yang levelnya lebih rendah dibandingkan Sommer dan Trubin. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Jangan sampai kita udah kehilangan Onana, kehilangan Handanovic, lalu kita nggak punya kiper yang bagus sama sekali. Wah, bahaya banget. Lalu teman-teman, ini Gazeta mencoba membandingkan performa Sommer dan Trubin sepanjang karirnya. Sommer sudah bermain 617 kali sepanjang karirnya, kebobolan 647, clean sheet 116, dan market value dia di harga 6 juta. Sedangkan Trubin, wah ini jauh banget, dia masih sangat hijau, baru bermain 94 kali sepanjang karirnya, jauh banget dibandingkan Sommer. Tapi kebobolannya sangat sedikit teman-teman, 94 kali, artinya cuma kebobolan 1 gol per pertandingan. Lalu clean sheet-nya 39 kali. Market value dia lebih mahal dibandingkan Sommer, 10 juta. Artinya untuk merekrut dua pemain ini Inter harus mengeluarkan uang kisaran 15-18 juta. Uang dari penjualan Onana 55 juta kepake 15 jutaan untuk membeli 2 kiper nih, belum yang kiper ketiganya. Sisanya baru untuk mencari penyerang. Semoga Lukaku bisa segera deal ya. Karena ini gue lihat ya, berita terakhir dari Di Marzio, Lukaku mulai mempertimbangkan tawaran dari Arab Saudi ya, setelah melihat proses negosiasi Inter dengan Chelsea menemui jalan buntu. Oh ya teman-teman, gue jadi penasaran nih membandingkan Trubin dengan Maignan ya, kipernya Milan. Kedua kiper ini sudah sama-sama pernah melawan Inter. Trubin teman-teman sudah 4 kali bermain melawan Inter, cukup banyak. Kemudian 3 kali clean sheet. Dari 4 pertandingan 3 kali clean sheet, ini luar biasa. Kebobolannya cuma 2. Sedangkan Maignan, kipernya AC Milan, sudah bermain 6 kali derby ya, 6 kali melawan Inter, cuma clean sheet sekali. Sisanya kebobolan 9 gol. Jadi menurut gua Trubin sejauh ini bahkan sudah jauh lebih baik dibandingkan Maignan. Silakan teman-teman tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye. Cerewet